dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 5, saatnya UMKM naik kelas. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan peserta kedua yang akan mempresentasikan perjalanan usahanya di hadapan para panelis. Ini dia pemirsa. Vel adalah nama panggilan saya sendiri, Felicia. Vel Bakery berdiri sejak Mei 2012, sudah 14 tahun lamanya berjalan. Dari dapur rumahan, ide sederhana, tapi mimpi yang besar. Produk unggulan kami adalah nastar cube yang berbentuk kotak. Kami mengembangkan konsep nastar dalam bentuk yang lebih modern dan elegan. Setiap nastar dibuat fresh, tanpa pengawet, dengan bahan pilihan dan standar kualitas yang konsisten. Top of mind, top of heart, and top of the market. Brand local cookies dan cakes berkonsep gift yang dipercaya dan dibanggakan oleh keluarga Indonesia. Pantang menyerah adalah harga yang non-negotiable dan sukses adalah hak setiap orang. Izinkan saya untuk mulai presentasi. Nastar adalah primadonanya cookies di Indonesia. Tapi umumnya nastar dijual hanya sebagai produk. Belum banyak yang mengangkat nastar menjadi gift experience yang premium dan memorable. Disitulah Vel melihat sebuah peluang. Selama ini penjualan kami masih didominasi oleh seasonal event, tapi kami juga mengejar pertumbuhan dari corporate orders, dari hospitality partnership, dan juga dari non-seasonal new product offering. Dan ini adalah breakdown daripada pendanaan yang kami butuhkan senilai 170 juta. Dan kami sudah simulasikan BEP bisa tercapai dalam penjualan 250 box hingga 476 box. Kami menawarkan sharing profit offer sebesar 12,5%. Kalau offering yang ditampilkan itu kurang menarik kalau to the point, kalau in term of investment ya. Kenapa? Karena angkanya terlalu kecil. Ya, dengan potensi strategik yang ada di kursi ini, gitu. Jadi mungkin nanti bisa discuss kembali dengan Coach Peternya. The numbers is not quite interesting, but secara personal, secara background, it's interesting actually untuk bangun bisnis bisa jadi besar, gitu. Ibu Felicia. Ya, Pak. Saya ingin menambahkan saja, terus terang nastar itu kan ada gazillion choices kalau kita di market. Kadang-kadang kita bingung. Kalau kita dikirimin orang juga sampai kita terlalu kayak diserang oleh nastar kayak di rumah tuh kalau dikirim itu kita jadi nastar semua isinya gitu. Tapi I like your idea. I like the packaging. Saya terus terang and I'm sure ini karena tadi di bawah, I think it could be better sedikit dalam arti kata moist. So, I'm just trying to be objective here karena I'm sure ini bukan yang seperti biasa ditawarin karena ini mungkin tadi di bawah dan sebagainya. Tapi packaging is good, some notes are good, and apa namanya yang stem saya kira juga good. It's just exactly yang dikatakan sama Pak Rex barusan. Business will become much more interesting kalau kita mempunyai planning ataupun angle yang mana kita bisa pursue karena terus terang ini kan tadi 2012 mulai apa salah ya kan all these years, last year you did turnover di 95 untuk running ke 250 kita juga pengen tahu how do we reach there ya kan, bukan hanya karena produk yang bagus pasti tapi kalau kita mau lihat keberhasilan bisnis kita juga ingin produk yang laku yang bisa jalan di market, bukan aja yang baik. Kalau saya agak nggak setuju ya sama masukannya, karena buat saya ini nastarnya sangat enak. Bahkan mungkin lebih enak dari yang di Taiwan menurut saya. Karena saya banyak terima gift. Saya ada partner di Taiwan, setiap ketemu saya dikasih nastar, ya tau lah mungkin terkenal. Menurut saya ini lebih enak.
sangat berkarakter, sangat menyesuaikan dengan selera pasar, Pak. ya, sangat balance, it's very good. Thank you. Kan kapasitasnya 1.000 per hari, yang keluar per hari itu berapa? Maksudnya keluar per Yang bisa terjual? Kami kan sebenarnya kayak made by order only, jadi kami tidak menyiapkan ready stock. Itulah I see. sebabnya. Jadi kami konsepnya itu kami menyiapkan nastar yang fresh. Tidak seperti nastar toplesan yang memang sudah siap ready to buy, tapi we don't know when they make it, like it's already ready 1 month ago, 3 months ago. The product is still good, but it's been made like few months ago. Oke. Jadi sebetulnya cita-cita Civel membangun ini ingin jadi artisanal cookies yang small tapi di keep sendiri dan one woman show, atau mau punya bisnis yang benar-benar punya nastar yang scale up gede banget. Scale up, dan juga jadi saya sebenarnya memerlukan tim yang solid ke depannya. Kalau sekarang gimana komposisi tim sama produksinya? Masih ada saya sama ibu saya. I think you'll do great. I think you have the base. Thank you. I think dari baru saya mendengarkan dari teman-teman, dari ibu juga, what you need to build not just team production, tapi business team yang akan memikirkan ini bisa kemana, karena you could do personalized. Yes. You know, some companies or some events can have a personalized with the name Yes. and all that. Dan yang paling penting, Bu, I think don't worry you're not being number 1. You just want to be the best. So it's, you know, you could be number 10, but if you're the best, you're up there. Ya, mungkin saya tambahkan, saya rasa masukan dari para juragan hari ini on point, dan saya rasa yang dibutuhkan saat ini adalah bisnis partner seperti yang tadi Pak Irwan katakan. Sebenarnya beliau sangat terbuka untuk investasi gitu. Jadi it's very open, karena yang pertama ingin dibukakan market access, yang kedua tentunya manajemen tim itu yang lebih penting sih. Itu aja dari saya. Oke, cukup dari panelis dan juga dari coach. Ibu Felicia, terima kasih atas presentasinya. Nanti Terima kasih. kita akan nantikan bagaimana Siap. hasil keputusan dari para panelis. Dan untuk sementara kami persilakan untuk kembali ke tempat. Oke. Menurut saya masukan yang baik, karena menurut saya kritik yang membangun itu bisa membantu saya untuk tumbuh berkembang menjadi lebih besar, lebih profesional dan sebagainya. Jadi saya terima semua feedback itu, akan saya evaluasi kembali sehingga Fair Bakery juga bisa maju ke depannya. Produknya sangat kuat, unik, yang dimana sempat awalnya saya ragu karena saya lihat bahwa produknya lumayan premium dan harganya cukup tinggi dibanding yang lain, tapi pada saat kita mencoba produknya ya memang worth it dan enak gitu. Hai Vel. Hai Coach. Lagi ngapain? Ini lagi foto-foto packaging itu. Wah, seru banget. Ini banyak banget packaging di sini, Vel. Ada apa nih? Iya, ini mau buat presentasi kan, jadi aku pengen bikin supaya lebih menarik Gen Z juga para panelis. Jadi ke depan aku tuh lagi survei gimana caranya supaya bikin lebih menarik lagi. Inovasi itu penting banget di F&B, Vel. Jadi saya setuju banget kalau misalnya kamu sekarang lagi tanya-tanya sama Google Gemini untuk inovasi. Udah coach, nih Aku udah coba. Iya. rekomendasi rasa, bentuk, nih kayak gini. Wah, menarik sekali. Nah, tapi fitur image, fitur gambar, kamu udah pernah coba belum? Belum, gimana? Belum ya? Oke, saya coba ya. Coba buka aplikasi Gemini saya. Kemudian kita klik tanda plus di sini. Kemudian akan keluar tulisan kamera, kamu tinggal klik saja. Kita arahkan kamera kita ke packagingnya. Kemudian kita lampirkan. Dan jangan lupa kita klik yang ada tanda buletan 2 untuk kita klik tulisan buat gambar. Nah, dari sana kita bisa mengetik, "Hai Gemini, bisa bantu saya untuk mengubah packaging saya agar lebih menarik bagi kalangan Gen Z ya." Bagi kalangan Gen Z. Nah, jadi dengan platform Google Gemini ini bisa dengan cepat dan mudah kamu bisa mengubah desain sesuai dengan perintah kamu. Nah, udah jadi kan? Keren banget tuh. loh. Jadi bahkan ini udah sesuai dengan 4 alternatif desain yang disarankan oleh Google Gemini untuk kalangan Gen Z. Keren banget ya. Nah, dengan adanya fitur ini, kamu jadi pasti lebih mudah untuk bisa brainstorming bersama teman-teman di kantor. Dipersembahkan oleh
Didukung oleh